Kang Bilim. Boleh saya pinjam mobilnya? Jadi sebenarnya gini, itu film, ada salah satu film layar lebar juga ya? Bukan, sinetron. Sinetron. Jadi Bung Fitra itu berperan di dalam salah satu sinetron yang judulnya Jingga. Itu tahun berapa? Itu syutingnya sekitar tahun 2000 atau 2001 ya. Oke. Atau 99 malah. Tapi pokoknya di kurun waktu itulah. Masih TK ya, kurang lebih SD lah. Kami tahun itu ya. Saya waktu itu pembalap sangat junior, baru mulai balap di Timor. Nah, tapi waktu itu prestasinya lumayan bagus. Dan dihubungilah, saya udah lupa siapa yang menghubungi. Mereka lagi bikin sinetron dan mereka butuh stuntman. Oke. Jadi ceritanya di situ ada seorang pembalap yang diperankan oleh Bucek Depp. Oke. Dan dia itu Mobilnya apa mobilnya? Timor. Oh, semuanya Timor nih. Semuanya Timor nih. Pakai Timor waktu itu, pakai Timor balap saya juga. Oke. Dan ada Timor balap teman saya juga. Nah, waktu itu Bucek Depp itu ceritanya adalah seorang pembalap yang dia kakinya cacat karena kecelakaan. Oke. Kanan kiri. Nggak pengaruh karena kopling apa gas rem gitu loh. Sampai batu. Oke. Nah, Kanan kiri. lupa. Sampai batu, sampai keselak. Nah, terus di film itu Bucek itu pengen sekali kembali ke dunia balap. Oke. Tapi dia ditentang oleh keluarganya, bahkan tim balapnya pun itu tidak mau mengontrak dia lagi karena Gara-gara dia kakinya sudah cacat. Dan dia merasa masa depannya hancur. Dan dia pengen kembali lagi ke arena balap. Dia datengin lah tim balap itu pada saat tim balap itu lagi latihan dengan si pembalap baru ini. Oke. Nah, pembalap baru ini saya tidak tahu siapa yang memerankan, tapi saya suruh jadi stuntman-nya. Jadi nyetirin. Suruh nyetirin, itu adegannya masih saya ingat, ada kon. Ada beberapa adegan, salah satunya itu yang paling susah saya adalah ada kon, saya harus ngedrift, tarik rem tangan ya kalau Ya, kan Timor front wheel ya. Tarik rem tangan sambil nabrak kon itu ketabrak. Oke. Itu sampai 10 kali take, Om. Nggak kena konnya. Karena nggak kena karena ada insting saya tuh menghindari tabrakan gitu. Itu nggak kena tipis tapi nggak kena, tipis tapi nggak kena, tipis tapi nggak kena, sampai akhirnya ke 10 saya udah tabrak gitu. Jadi memang di adegan itu ceritanya si pembalap baru ini melakukan kesalahan dengan nabrak kon itu. Setelah itu kerjaan selesai, tinggal nunggu gaji. Saya pikir gitu kan. Beres. Udah beres. Datanglah sutradaranya, Mas Fitra. Oh, bukan Mas Fitra, bukan Om, waktu itu juga belum Om, Mas lah waktu itu panggilnya. Nggak, umur berapa tuh kalau tahun 99 ya? Berarti umur 40. 20 kecil, lupa lah. Ya. Kecil lah pokoknya. Terus masih kurus, saya kurus sekali waktu itu. Ini nih, kayak gini. Ya kayak gini, ini kurus sekali. Ya, oke. Nah, yang gemuk itu bukan sutradaranya. Yang gemuk itu siapa? Yang gemuk tuh pemeran dari sebagai pemilik tim. Oh ya, dia tim ownernya. Ya. Nah, tiba-tiba sutradaranya setelah Mas, makasih ya, bagus tadi gitu kan. Dapat kita buat shotnya. Oh ya, siap. Saya ini dulu ya, saya boleh nggak saya di sini dulu, saya pengen lihat proses syuting, saya bilang. Gila. Dan itulah kesalahan saya, kenapa nggak langsung pulang? Harusnya pulang aja. Harusnya pulang. Oke. Lagi nonton syuting gitu, tiba-tiba sutradaranya tuh kayak kebingungan, dia nelpon sana, nelpon sini. Kayaknya ada satu pemeran figuran lah, pemeran pembantu yang nggak penting lah. Itu nggak bisa hadir. Oke. Dan kebetulan yang nggak bisa hadir itu adalah orang yang ceritanya tuh nyetir nabrak itu, pembalap baru. Oh, pembalap baru itu. Jadi nggak jadi stuntman dong kalau menggantikan dia. Nah, tiba-tiba, kamu udah pernah main film belum? Hah? Belum. Kamu ini ya, kamu masuk ke situ ya, nanti di shoot ya, kamu jadi keluar dari mobil terus kamu langsung duduk di sana. Saya nggak bisa ini Om, saya nggak bisa main film. Udah nggak usah khawatir. Nggak ada ininya kok, nggak ada skripnya. Kamu cuma duduk aja manis di situ. Kamu cuma duduk manis aja di situ. Itu kata-kata yang saya pegang, Om. Oke. Nggak ada skrip ya, nggak ngomong apa-apa, duduk manis.
nggak ada skrip. Oh ya, saya pikir oke lah, Piala Citra, Piala Oscar udah pasti nggak mungkin dapat, orang nggak ada skrip gitu kan. Ya udah, saya jalan, kucuk-kucuk. Saya bayangan saya ke situ, jadi di situ ada pemilik timnya, ada satu orang lagi, ada satu bangku kosong. Saya pikir saya duduk di situ, udah cuman duduk aja. Iya. Tiba-tiba out of nowhere saya jalan cek duduk Digeplak. plak. Apa yang terjadi nih? Digeplak. Mukanya di zoom lagi waktu itu. Mukanya di zoom. Kamu kayaknya tadi startnya ragu-ragu ya. Dalam hati, gue mesti jawab apa ya? Gak ada skripnya sama sekali. Terus akhirnya begitu, Pak, kamu tadi startnya ragu-ragu ya? Saya, Om, pakai kamera belakang om. Oke. Ini adalah reka adegan. Enggak, lu di sini, pakai kamera belakang, gue ngeplak. gimana sih? Ya. Gimana sih? Lu di Oh, gue jadi kameramen. Gue jadi kameramen. Koran nih. Jadi Ini koran. Masuknya Ya. om. Oke, dari sana ya. Nah, masuk. Oke. Pakai baju balap nih di Ke sini. baju balap. Kamu tadi kenapa? Kamu tadi startnya ragu-ragu ya? Gila, langsung senyum. Gak ada skripnya. Mau ngelawan salah. Tapi digeplak pakai koran. Geplaknya pakai apa? Belum selesai. Terus Udah gitu, datanglah bucek daya ke belakang gue gitu. terus Mau apa kamu di sini? Kata si pemilik timnya kan. Saya mau buktikan saya masih bisa. kata si Bucek. Kamu, saya minta kuncinya. Kunci ada di depan gue, Om. Pertanyaannya adalah, haruskah gue kasih? Aduh. Akhirnya, oke. Gak ada skrip itu? Gak ada skrip, oke. Habis digebuk, kamu kenapa startnya ragu-ragu? Gue gak jawab, gue cuma terus gak berapa lama bocah udah datang. Gitu kan. Terus, saya mau coba. Kamu ngapain datang ke sini? Saya mau coba, saya mau buktikan kemampuan saya. Gak bisa kamu dari. Habis itu bocah demnya lihat ke gue. Kenapa dia lihat ke gue ya? Gitu kan. Please, gue gak punya skrip. Udah, dia bilang, mana kuncinya? Kasih saya kuncinya. Ini kunci ada di depan nih. Harus dikasih apa enggak? Kalaupun nggak ngasih, mesti kasih tampan seperti apa? Iya. Mungkin kasih kuncinya terus cuman kayak sundel bolong dia gitu. Nggak mungkin ada interaksi. Iya. Terus gimana interaksinya? Kuncinya. Akhirnya dalam hati berpikiran, oke, ini artinya nggak boleh ngasih kuncinya karena nggak dikasih tahu dan harus menunjukkan tampang tidak suka ke bucek dep gitu kan. Janet itu. Kasih kuncinya. Lihat kuncinya terus ke buceknya lagi gini. Kau bilim. Terus akhirnya adegan itu berakhir dengan gue ngeliat ke pemilik timnya, bucek minta kunci. Gue nggak ada petunjuk. Suruh ngapain? Tapi kuncinya ada di meja. Akhirnya gue ngasih pandangan yang nggak enak menurut gue dengan acting yang sangat amatir gitu ya. Terus habis itu gue ngeliat lagi ke pemilik timnya, ngeliatnya tuh tatapan please tolong. Gitu kan tuh. Aktornya ngerti. Bucek. Oh, aktor ininya. Ya. Udah kasih kuncinya. Ngasihnya mesti gimana ya? Ngasih dilempar, apa ngasih sambil senyum gitu kan? Kayaknya udah memutuskan ngasih dengan tampang yang nggak enak banget. Kayak ini mobil gua ngapain sih lo mobil? Jelek banget. Oke. Terus udah akhirnya selesai cut dengan cut. Gua pada saat itu cuman diem aja. Tadinya tuh dalam hati udah pengen nanya, katanya nggak pakai skrip, kok saya malah ditanyain kayak gitu-gitu. Tapi udah nggak mau memperpanjang. Akhirnya udah gua pulang dan gua berdoa
supaya sinetron itu tidak jadi tayang. Dan Iya. ternyata tayang. Dan nggak cuma tayang. Hah? 24 tahun kemudian tiba-tiba muncul di TikTok. Iya. Kok Bisa. Nggak Karena jadi. dia nggak bisa, ceritanya dia nggak bisa. Ragu-ragu, nggak bisa. Iya. Jadi Bucek mau digantikan sama pembalap cemen gitu. tapi ya, Apa? ini ada perkembangan loh. Apa? Bayangin, tahun 2000 dia cuma diem doang. Tahun 2000 dia cuma diem Masuk doang. TV, Oh iya benar. diem doang. Benar. Tiba-tiba tahun 2000 berapa film Bucin? Om, film Bucin. Bucin 2021 kan? 2021. Tiba-tiba tahun 2021 Satu, masuk layar lebar. lagi, dikasih line, Dikasih line. dikasih ngomong. Kasih ngomong luar biasa. Jadi itu kan nambah Ya, terus. jadi namanya meniti karir sebagai aktor tuh ada jalannya. Ini jalannya, ya kan? Akhirnya saya Selisih 24 tahun. setelah gap- 24 tahun saya dikasih satu line. Satu line. Luar biasa. Oke, boleh saya pinjam mobilnya?